Cakra Mitra Utama, suara yang lantang melawan badai hadapi rintang. Satu visi, satu tujuan di jalan panjang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Selamat datang di YouTube channel QHSCC Indonesia dengan saya, Salman Al-Farisi. Kali ini kita membahas tentang dukungan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001 versi 2018. Oke, apa aja ya yang masuk ke dalam kategori dukungan? Yuk, kita kaji lebih lanjut. Yang pertama, sumber daya. Perusahaan menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan memperbaiki sistem manajemen K3 secara berkelanjutan. Oke. Nah, kita ambil contoh ya. Di sini resource atau sumber daya itu gitu ya. Kenapa sih penting gitu? Karena resource ini bertujuan untuk nanti akan menentukan strategic direction apa yang harus kita ambil gitu ya. Karena di dalam hal ini dapat menentukan distinctive competences atau tindakan perusahaan agar menjadi lebih baik perusahaan tersebut gitu. Nah, ini ditentukan oleh apa? Yang pertama, keahlian tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan sumber dayanya. Nah, yang kedua, competitive advantages atau kegiatan spesifik agar bisa lebih unggul nih perusahaan. Nah, bagaimana caranya ya? Misalnya contohnya cost leadership. Nah, di sini cost leadership berarti perusahaan tersebut unggul. Harganya tuh lebih murah gitu ketimbang kompetitornya. Terus diferensiasi. Nah, kalau ini perusahaan kita ini membuat satu perbedaan terhadap perusahaan lainnya. Kenapa sih kok kita beda gitu? Nah, itu strategik untuk diferensiasi. Atau fokus gitu. Fokus biasanya itu pada segmen-segmen tertentu. Maka contoh misalnya kayak Harley Davidson itu kan dia fokus tuh dan dia juga memiliki diferensiasi. Biasanya tuh kalau fokus itu akan erat kaitannya sama diferensiasi juga gitu ya. Fokus pelanggan yang khusus high class gitu. Nah, itu contoh aja sih gitu. Oke. Nah, bagaimana sih hubungannya gitu ya? Sumber daya itu gitu terhadap kemenangan perusahaan dalam bersaing gitu ya. Nah, ingat tadi kita udah bahas competitive advantages tadi. Oke. Nah, di sini resource atau aset itu kan aset itu ada banyak ya, ada tangible asset, intangible asset, human asset gitu. Nah, kalau intangible asset contohnya finansial, physical gitu ya. Kalau itu tangible asset. Jadi segala sesuatu yang terlihat. Physical itu ya kayak infrastruktur gitu ya, bangunannya, mesin-mesinnya itu kan terlihat gitu. Nah, kalau intangible itu sesuatu yang tidak terlihat, aset yang tidak terlihat. Contohnya apa? Teknologi, terus image perusahaan, budaya perusahaan gitu. Nah, itu adalah intangible asset gitu. Nah, yang terakhir adalah human. Human ini adalah aset yang terlihat tapi yang dinilai bukan yang terlihatnya, melainkan yang tidak terlihatnya, yaitu skillnya. Skillnya kan itu kan nggak bisa tahu nih, skill orang sekian gitu kan, nggak ya. Kecuali kalau kita berikan pengujian terlebih dulu, baru kita bisa tahu level kemampuannya kan gitu. Terus motivasi, komunikasi, nah itu. Nah, aset ini akan menentukan yang namanya kemampuan perusahaan. Kemudian kemampuan perusahaan ini akan menentukan strategi. Nah, ini dibarengi dengan key success faktornya dari perusahaan tadi gitu, sehingga ini kita bisa mampu memenangkan persaingan atau competitive advantages tadi. Nah, jangan lupa gitu ya. Gimana sih cara kita mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan perusahaan gitu. Nah, kalau starting insight atau mulainya dari dalam itu biasanya tuh kita pakai value chain analysis gitu. Kita lihat nih infrastrukturnya bagaimana, human resource managementnya bagaimana, teknologinya bagaimana, procurementnya bagaimana gitu ya. Nah, terus logistiknya gimana, operationnya gimana, marketingnya gimana, servicenya bagaimana. Nah, baru kita hasilkan margin. Nah, kalau outside-nya itu ya kita ngitung key success factor deh gitu. Apa yang diinginkan oleh customer-nya gitu. Terus deh gitu
bagaimana cara kita bisa bertahan dalam kompetisi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, baru kita akan tahu apa saja resource yang dibutuhkan dan kemampuan apa saja yang diperlukan untuk mencapai yang namanya kesuksesan tadi gitu. Oke, nah ini bagaimana cara kita menguji gitu ya sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Nah, di sini ada 4 kuadran: surplus strength, key strength, zone irrelevance, sama key weakness. Nah, ini dikaji nih, apa aja sih key weakness-nya, apa aja yang tidak relevannya, apa aja kekuatan kita, terus apa aja yang menjadi sesuatu power yang memang dimana itu sangat sangat menentukan bahwasanya kita adalah pemenangnya gitu ya. 7.2 kompetensi. Dalam hal ini perusahaan menentukan kompetensi yang dibutuhkan bagi pekerja untuk melaksanakan pekerjaan yang pekerjaannya mempengaruhi kinerja K3 perusahaan. B. Memastikan bahwa pekerja adalah pekerja yang kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai, termasuk kemampuan mereka untuk mengidentifikasi bahaya. Yang C. Melakukan kegiatan atau program pelatihan dan bimbingan dan mengevaluasi dari kegiatan ini. Perusahaan menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kompetensinya. Apa itu kompetensi ya? Nah, kompetensi itu adalah knowledge, skill, dan attitude yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaannya. Nah, kompetensi ini terdiri dari 3 ya, skill, knowledge, dan attitude. Ini akan mempengaruhi seseorang di dalam tempat kerja gitu, di workplace-nya. Nah, dari hal-hal tersebut maka muncullah kompetensi. Di mana kompetensi itu ada memerlukan task skill, task management skill, kemudian job role atau environment skill, transfer skill, dan contingency management skill. Ini ketika kita sudah mengetahuinya, ini 5 hal ini yang harus kita urus gitu ya. Nah, dimensi kompetensi task management skill yaitu mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Contingency management skill, kemampuan merespon dan mengelola ketidakteraturan dan masalah-masalah dalam pekerjaan rutin. Job role atau environment skill, ini kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Transfer skill, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan maupun alat yang baru. Kita lihat di sini ya. Nah, ini SDM yang kompeten, dia kan membutuhkan skill, knowledge, sama attitude gitu ya, SKA tadi. Nah, maka akan jadi yang nanti namanya standar kompetensi gitu. Nah, tapi selain itu juga diperlukan ERA, experience, responsibility, dan accountability. Nah, ini yang akan menjadi standar kinerja. Ketika dua-duanya standar kompetensi dan standar kinerja itu ditetapkan, barulah ada yang namanya keefektivitasan di tempat kerja gitu. Oke. Nah, komponen kompetensi ini hal yang tampak ya, kita bisa lihat dari perilaku, pengetahuan, sama keterampilan. Tapi hal yang tersembunyi dilihat dari sikap, niat, karakter, motivasi, dan bakat serta lingkungan itu sendiri gitu ya. Ini teori model gunung es dan lingkaran terpusat kompetensi BMK. Kita lihat di sini skill, knowledge, SKA ya. Skill, knowledge, sama attitude, atau di sini individual karakter. Nah, irisannya adalah competence. Nah, kompetensi ini di luarnya ada experience, tool, sama education. Sama inilah yang akan mempengaruhi yang namanya performance environment tadi. Berdasarkan teori iceberg, ini tindakan ya, generatif, sistemik, responsif, sama reaktif. Biasanya itu kalau ada, misalnya contohnya gini, kejadiannya apa nih? Pencemaran minyak
di perairan Kepulauan Riau. Nah, responsifnya bagaimana? Kita lihat isu aktualnya. Sering kejadian berulang. Nah, kenapa? Karena kurangnya pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlabuh. Sistemiknya gimana? Kita pikirin tuh sistemnya, sarana prasarana serta fasilitas pendukungnya. Nah, caranya gimana ya gitu? Meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlabuh di perairan Kepulauan Riau melalui peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan peningkatan tata kelola manajemen di pangkalan penjagaan laut dan pantai Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di sini baru deh kita bisa tahu generatifnya mental model yang kita ambil gitu ya. Di situ ada regulatornya si kelembagaan, operatornya si ketatalaksanaan, usernya ya SDM itu sendiri gitu. Nah, 7.3 pemahaman. Perusahaan membuat dan melaksanakan program pelatihan untuk memastikan bahwa pekerja yang melakukan pekerjaan di perusahaan memahami A. kebijakan serta sasaran K3. B. kontribusi mereka terhadap efektivitas SMK 3 termaksud manfaat peningkatan kinerja K3. C. implikasi dan potensi konsekuensi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan K3. D. investigasi insiden dan dampak yang relevan dengan mereka. E. bahaya, resiko, dan tindakan K3 yang telah ditentukan yang relevan bagi mereka. F. kemampuan untuk terhindar dari situasi kerja yang mereka anggap menimbulkan bahaya yang serius bagi kehidupan atau kesehatan mereka, serta pengaturan perlindungan dari konsekuensi yang tidak semestinya. Nah, 7.4 tentang komunikasi. Di sini komunikasi secara umum itu perusahaan yang membuat dan menetapkan prosedur komunikasi untuk menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen K3 yang meliputi A. apa yang akan dikomunikasikan, B. kapan dilakukan komunikasi, C. dengan siapa komunikasi dilakukan. 1. Secara internal di antara berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi. 2. Di antara kontraktor dan pengunjung tempat kerja. 3. Di antara pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dan D. Bagaimana cara dikomunikasikannya gitu ya. Nah, perusahaan mempertimbangkan aspek keragaman misalnya gender, bahasa, budaya, literasi, disabilitas gitu. Ketika mempertimbangkan kebutuhan berkomunikasi. Nah, perusahaan memastikan bahwa pandangan pihak-pihak eksternal yang berkaitan, yang berkepentingan telah dipertimbangkan dalam membangun proses-proses komunikasi. Dalam hal membuat menetapkan prosedur komunikasi, perusahaan itu mempertimbangkan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya tentang komunikasi. Yang kedua, memastikan bahwa informasi K3 yang dikomunikasikan konsisten dengan informasi yang dihasilkan dalam SMK 3 dan dapat dipercaya. Perusahaan menanggapi semua komunikasi yang relevan pada sistem SMK 3, menyimpan semua informasi terdokumentasi sebagai bukti dari komunikasi. Komunikasi internal, dalam hal ini perusahaan secara internal mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan SMK 3 di antara berbagai tingkat dan fungsi dalam organisasi, termaksud perubahan pada SMK 3 yang sesuai. Memastikan proses komunikasi memungkinkan pekerja dapat berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan. 7.4.3 Komunikasi eksternal. Perusahaan mengkomunikasikan secara eksternal informasi yang relevan dengan SMK 3. Sebagaimana ditetapkan dalam proses komunikasi organisasi dengan memperhatikan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. 7.5 ini berkaitan dengan informasi terdokumentasi. Secara umum, sistem manajemen K3 itu yang diterapkan di perusahaan meliputi informasi terdokumentasi apa ya yang diperlukan oleh standar ISO 45001-2018. B. Informasi terdokumentasi ditetapkan oleh perusahaan yang diperlukan untuk efektivitas penerapan sistem manajemen K3. 7.5.2 Membuat dan memperbarui informasi. Ketika membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, perusahaan memastikan kesesuaiannya sebagai berikut. A. Identifikasi dan deskripsi dokumen. Contohnya apa aja, yaitu judul,
tanggal, pembuat, dan nomor referensi. B. Format dan media dokumen, bahasa, versi perangkat lunak, grafis, kertas, elektronik gitu ya. C. Tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan dokumen. 7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi gitu. Nah, penerapan sistem manajemen K3 dan standar internasional ISO 45001-2018 ini memerlukan informasi terdokumentasi dan perusahaan melakukan kegiatan pengendaliannya untuk memastikan A. Selalu tersedia dan sesuai untuk digunakan di mana dan kapan diperlukan. B. Terhindar dari hilangnya kerahasiaan penggunaan yang tidak benar atau tidak utuh. Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, perusahaan menetapkan metode A. Distribusi, akses, pengambilan, dan penggunaannya. B. Tempat menyimpan, termasuk pemeliharaan agar tetap bisa terbaca. C. Pengendalian perubahan versi dokumen. D. Masa simpan dan disposisi. Perusahaan mengidentifikasi dan mengendalikan semua informasi yang berasal dari eksternal yang akan digunakan untuk perencanaan dan operasional penerapan sistem manajemen K3. Perusahaan memastikan semua informasi yang disimpan sebagai bukti kesesuaian terlindungi dari perubahan yang tidak diinginkan.